Halo semuanya, selamat datang di channel Nabla Education. Pada video kali ini kita akan melanjutkan prediksi dan pembahasan soal KSN IPA SMP tahun 2021. Ini adalah video part yang ketiga dari pembahasan soal prediksi KSN IPA tahun 2021. Bagi teman-teman yang belum menyaksikan video part yang pertama dan kedua, serta video-video lain yang berisi pembahasan soal-soal KSN IPA SMP, baik itu tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional, bisa dilihat linknya di deskripsi. Oke, sekarang kita langsung masuk ke pembahasan soalnya. Pada video sebelumnya, yaitu part yang kedua, kita sudah menyelesaikan sampai soal nomor 20, yaitu tentang hukum Melde ya, pada Dawai. Untuk part ketiga itu kita akan mulai dari soal nomor 21. Oke, kita lihat soalnya. Pengamat A berada sejauh 5 meter dari sebuah sumber bunyi, sedangkan pengamat B berada sejauh 10 meter dari sumber bunyi yang sama. Perbandingan intensitas bunyi yang terdengar oleh pengamat B dan A adalah titik-titik. Oke, jadi kita harus tahu dulu persamaan untuk intensitas bunyi ya. Jadi intensitas bunyi itu dituliskan, I itu persamanya adalah P dibagi dengan A. Apa itu P? P itu adalah daya bunyi. Ini daya, kemudian A itu luas. Nah, teman-teman perhatikan, kalau kita punya suatu sumber bunyi, ya sumber bunyi ini, dia akan menyebar ke segala arah ya, ke segala arah, ke segala penjuru. Nah, ini gambarnya dua dimensi. Artinya, kalau dia ke segala arah atau ke segala penjuru, nanti dia akan luasan yang dia bentuk nanti akan berbentuk luasan bola kan, seperti ini. Nah, dia menyebarnya ke segala arah. Ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah gitu ya. Maka A di sini nanti adalah luas permukaan bola. Ini luas permukaan bola. Nah, berapa luas permukaan bola itu? Ya, untuk A-nya adalah 4 pi R kuadrat kan. Nah, berarti persamaan I itu boleh kita tulis dengan mengganti A-nya adalah 4 pi R kuadrat, berarti P dibagi dengan 4 pi R kuadrat. Nah, seperti ini persamaan untuk intensitasnya. Dalam soal ini digunakan sumber bunyi yang sama, artinya apa? Kalau sumber bunyinya sama, berarti P-nya sama. Maka kita cukup membandingkan antara I dengan R aja. Dari persamaan ini kita tahu bahwa I itu sebanding dengan 1 per R kuadrat ya. Berarti kalau kita bandingkan, IA banding IB, kita tulis di sini ya, IA dibanding IB itu berarti karena I sebanding dengan 1 per R kuadrat, cukup kita tulis 1 per RA kuadrat dibagi dengan 1 per RB kuadrat ya. Kita balikan 1 per RA kuadrat dikali RB kuadrat per 1. Maka boleh ditulis kayak gini. RB kuadrat per RA kuadrat ya. Kita balik aja itu bentuknya. Nah, kita masukkan IA-nya itu kita tulis IA. Kemudian IB-nya itu kita tulis IB. Sama dengan RB-nya berapa? RB itu jaraknya B dari sumber, yaitu 10 meter. Jadi ini 10 kuadrat ya. Jadi 10 kali 10 dibagi dengan RA kuadrat. RA itu 5. Jadi 5 kali 5. Oke, kita coret aja ini. Coret 2 ya. 5-nya dicoret dengan 10 dapat 2. Yaitu 4 banding 1. Nah, ini adalah IA banding IB kan. 4 banding 1. Pertanyaannya adalah IB banding IA. Ya tinggal dibalik aja. Kalau kita minta IB dibanding IA, berarti tinggal 1 dibanding 4 ya. Tinggal kita balik perbandingannya. Maka jawabannya adalah B. Oke, itu soal nomor 21. Kita lanjut soal nomor 22. Efek Doppler menyatakan perbedaan frekuensi sumber bunyi dengan frekuensi yang diterima pendengar akibat gerak relatif pendengar terhadap bunyi. Sumber bunyi ya. Pernyataan berikut yang benar tentang frekuensi bunyi dalam kajian efek Doppler adalah titik-titik. Oke, jadi kita harus tahu dulu tentang efek Doppler ya. Jadi efek Doppler itu adalah peristiwa atau fenomena berubahnya frekuensi bunyi yang didengar akibat gerak relatif antara sumber bunyi dan pendengar. Misal kayak gini nih, kalian sedang berdiri di pinggir jalan ya, ada ambulan dari kejauhan mendekati kita. Maka semakin lama kita akan mendengar, semakin ambulan itu mendekat ke kita, frekuensi ambulan yang akan kita dengar akan semakin tinggi ya. Jadi bunyi sirenenya itu akan semakin keras kita dengarnya, semakin tinggi frekuensinya. Pada saat dia sudah lewatin kita, semakin menjauh dari kita, maka frekuensi yang kita dengar akan semakin turun lagi, akan semakin kecil lagi. Nah, itu adalah efek Doppler.
secara matematis efek Doppler itu kita tuliskan persamanya kayak gini. Frekuensi yang didengar ya kita tulis Fp itu sama dengan V plus minus Vp dibagi dengan V plus minus Vs dikali Fs. Nah, V ini apa? V ini adalah kecepatan bunyi di udara ya, kecepatan bunyi di udara. Kemudian Vs itu kecepatan sumber, ini kecepatan sumbernya. Kemudian Vp itu kecepatan pendengarnya atau pengamatnya. Ini kecepatan pendengar atau pengamat. Nah, Fs itu frekuensi sumber, dan Fp adalah frekuensi pendengar atau frekuensi pengamatnya. Frekuensi yang didengar ya. Frekuensi yang didengar oleh pendengar. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman perhatikan di sini ada tanda plus, ada tanda minus kan? Ada plus minus Fp, ada plus minus Fs. Apa artinya? Perhatikan gambar berikut ya. Jadi ini misalkan pendengar, ini misalkan sumber. Kalau pendengar mendekati sumber, berarti nanti Fp-nya kita pakai positif. Sebaliknya, kalau pendengar menjauhi sumber, berarti Fp-nya kita pakai negatif. Kalau sumber menjauhi pendengar ke kanan misalkan kayak gini, maka Fs-nya positif. Sebaliknya, kalau sumber mendekati pendengar, maka Fs-nya negatif. Ini Fs negatif. Nah, kita tinggal memasukkan ke persamaan ini. Kita tinggal lihat kasusnya. Untuk yang A, kita lihat ya. Frekuensi yang diterima pendengar lebih kecil dari frekuensi sumber jika sumber mendekati pendengar. Nah, ini di logika aja kan bisa kan. Kalau misalkan sumbernya mendekati pendengar, otomatis frekuensinya lebih besar ya. Berarti ini salah kan? Jelas salah ini. Kenapa kok lebih besar ya? Karena sumber mendekati pendengar. Berarti yang bawah negatif kan? Sumber mendekati pendengar itu negatif. Berarti yang A itu nanti frekuensi pendengarnya adalah, ini yang atas nggak usah kita pedulikan, yang bawah berarti V minus Vs dikali Fs. Nah, yang bawah dikurangi, berarti ini mengecil ya, penyebutnya mengecil. Pecahan kalau penyebutnya kecil, maka kan dia akan menjadi besar ya. Contohnya gini, 1 dibagi 2 sama 1 dibagi 0,5. Kan nilainya besar yang ini 1 dibagi 0,5 karena penyebutnya kecil. Kalau penyebutnya besar nilainya malah kecil ya, itu pecahan. Nah, itu kalau mau pakai matematis. Kalau mau pakai logika aja bisa. Karena mendekati maka kita akan mendengarnya lebih tinggi harusnya, bukan lebih kecil ya. Yang A salah. Yang B, frekuensi yang diterima pendengar lebih besar dari frekuensi sumber jika sumber mendekati pendengar. Nah, ini betul ya. Yang B tadi sudah kita jelaskan ya. Yang C sekarang, frekuensi yang diterima pendengar lebih besar dari frekuensi sumber jika pendengar menjauhi. Jelas salah ya. Pendengar menjauhi berarti yang atas negatif, mengecil dia. Pembilangnya mengecil. Nah, karena pembilangnya mengecil maka nilai pecahan itu mengecil. Harusnya frekuensinya lebih kecil, bukan lebih besar. Kemudian frekuensi yang diterima pendengar lebih kecil dari frekuensi sumber jika pendengar mendekati. Nah, kalau pendengar mendekati, otomatis dia akan dengarnya lebih kencang kan, bukan lebih kecil. Ini juga salah ya. Ini juga salah. Maka jawabannya yang B ya. Itu sekilas tentang efek Doppler. Kita lanjut nomor 23. Seberkas sinar sejajar polikromatik datang pada muka pembias pertama suatu prisma sama sisi dan keluar meninggalkan muka pembias kedua prisma tersebut. Keragaman panjang gelombang cahaya yang terdapat dalam berkas sejajar polikromatik itu menyebabkan berkas cahaya itu pada prisma mengalami peristiwa. Oke, jadi kalau kita punya prisma gini, prismanya segitiga sama sisi misalkan, kemudian kita punya berkas cahaya polikromatik. Ingat ya, polikromatik itu artinya poli itu banyak, kroma itu warna, banyak warna, atau kita sebut warna polikromatik itu warna putih. Apa aja isinya warna putih itu? Ya, isinya adalah warna pelangi ya, spektrum warna pelangi yaitu me, ji, ku, hi, biniu ya, tahu ya, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila ungu ya. Jadi warna putih itu isinya ini. Ini warna merah, warna jingga, warna kuning itu kita sebut sebagai cahaya monokromatik. Monokromatik itu artinya satu warna ya, merah saja atau jingga saja gitu, monokromatik. Kalau warna putih itu warna polikromatik. Polikromatik. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita punya cahaya polikromatik atau warna putih setelah lewat prisma, nanti dia akan terurai atau terpecah menjadi warna seperti ini ya. Warna merah, kemudian jingga, kuning, hijau, yang terakhir ini ungu. Ya, yang atas itu merah, yang bawah itu ungu. Nah,
peristiwa terpecahnya warna atau terurainya warna putih menjadi warna-warna pelangi seperti inilah yang disebut sebagai peristiwa dispersi ya. Dispersi itu nama lainnya penguraian warna. Penguraian warna. Nah, seperti itu ya. Kenapa kok bisa mengalami dispersi? Karena panjang gelombang setiap warna itu beda-beda ya. Pada saat dia kena prisma di sini mengalami pembiasan, kemudian dia panjang gelombangnya akan dibiaskan sendiri-sendiri, maka akan muncul warna merah, warna jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Itu namanya peristiwa dispersi. Kita lanjut nomor 24. Sebuah benda nyata dan tegak diletakkan pada jarak 20 cm di depan sebuah cermin cekung yang jarak fokusnya 15 cm. Sifat bayangan yang dihasilkan adalah titik-titik. Oke, di sini berarti peristiwa pemantulan ya pada cermin cekung. Cermin cekung itu cermin positif ya, yaitu cermin positif. Nah, untuk tahu sifat bayangannya sebenarnya kita bisa langsung menentukan nih. Fokusnya 15, berarti kalau kita gambar ya kayak gini, ini cermin cekung. Cermin cekung di sini fokusnya 15, berarti di sini 30. Maka kalau dia 20 cm berarti kan letaknya di sini. Ini 20 cm-nya di sini. Nah, kalau kita lihat letak benda ini ada di ruang 2 ya. Kalau sudah belajar pembagian ruang pada cermin cekung pasti tahu ini ruang 2. Kalau benda di ruang 2 itu bayangannya pasti di ruang 3. Itu kan bendanya di ruang 2, bayangannya pasti ada di ruang 3. Sifat bayangan benda di ruang 3 pada cermin cekung itu pasti sifatnya nyata, kemudian terbalik, kemudian diperbesar. Maka jawabannya itu nyata, terbalik, dibesar, pasti B ya. Nah, tapi kita akan hitung secara matematis apakah betul ya. Kita bisa gunakan persamaan pada cermin ya. Persamaan ini 1/F sama dengan, karena positif ya, 1/SO plus 1/SI. Fokusnya berapa? Fokusnya 15 ya. F itu jarak fokus. 15 sama dengan 1/SO. SO itu jarak benda. Jadi 1/20. Jarak bendanya 20. Plus 1/SI. SI itu jarak bayangan. Kita cari SI-nya dulu. Kita pindah yang 20 ke ruas kiri. 1/15 minus 1/20 sama dengan 1/SI. Maka kita samain penyebutnya jadi 20, 15, 60 ya. 60 bagi 15 itu 4. Dikurangi 60 bagi 20 itu 3. Sama dengan 1/SI. Berarti pindah ke sini 4 kurang 3 1/60 sama dengan 1/SI. Maka SI-nya tinggal balik aja. SI-nya sama dengan 60 cm. Nah, ini sudah kita tahu. Nah, dari sini bisa dapat apa ini? Kita lihat bahwa nilai SI-nya itu positif kan? Positif 60. Kalau dia positif, dia pasti bersifat nyata. Nah, kalau positif pasti nyata. Kemudian kita lihat cermin cekungnya cuma ada satu ya, satu alat optik di sini. Kalau dia bersifat nyata, cuma satu alat optik, pasti dia terbalik. Maka kita sudah punya jawabannya yang dua bagian, nyata dan terbalik ya. Berarti yang ini jelas salah nih nanti. Kemudian untuk tahu diperbesar dan diperkecil kita pakai persamaan perbesaran yaitu M ya. M itu singkatan dari magnification, perbesaran. Berapa besarnya? M itu adalah SI dibagi dengan SO. Nah, SI-nya itu kita tahu 60, SO-nya kita tahu 20. 60 bagi 20 itu 3. Nah, 3 kali dia. Berarti dia diperbesar 3 kali. Maka sifatnya yang ketiga adalah diperbesar. Nah, kita tahu jawabannya sama ya dengan menggunakan pembagian ruang ya. Kalau sudah tahu pembagian ruang bisa lebih cepat untuk mengerjakan soal nomor 24 ini. Sekarang kita lanjut soal nomor 25. Titik dekat seorang penderita hipermetrop adalah 2 meter. Agar dapat melihat seperti orang bermata normal, maka orang tersebut perlu menggunakan kacamata berkekuatan titik-titik. Oke, jadi ini tentang cacat mata ya. Hipermetrop atau rabun dekat. Nah, kalau rabun dekat itu orang itu akan ditolong dengan kacamata berlensa positif atau kacamata cembung, lensa cembung. Nah, berapa perbesarannya? Daya lensanya, daya lensa yang digunakan persamaannya pakai ini. P sama dengan 100/Sn dikurang 100/pp. Nah, satuannya nanti dioptri ya. Dioptri itu satuan daya lensa. Sn itu apa? Sn itu adalah titik dekat mata normal. Titik dekat mata normal. Kalau tidak diketahui, di soal kita bisa pakai nilai Sn-nya itu 25 cm.
Kalau nggak ada ya. Kalau misalkan di soal diketahui 30 ya kita ikut pakai 30. Kemudian PP itu apa? PP itu titik dekat orang. Ini singkatan dari punctum proximum ya, atau titik dekat orang tersebut. Titik dekat. Nah, ini yang bisa beda-beda. Kalau orangnya normal ya pakainya 25, tapi kalau dia sudah ada masalah di matanya, maka PP-nya sudah tidak 25 lagi, berubah dia. Nah, di sini dia 2 meter nih. Nah, ini kita pakai satuan cm ya. Berarti nanti 2 meternya jadi 200 cm. Nah, kita hitung nilai P-nya. P-nya berarti 100 per 25 dikurang 100 per PP-nya itu 200 ya. 2 meter itu kan 200. Berarti P-nya sama dengan 100 bagi 25 itu 4, dikurang 100 bagi 200 itu setengah. 4 dikurang setengah berarti 3,5 dioptri ya. Jadi orang itu supaya bisa membaca dengan normal, maka dia harus pakai kacamata plus 3,5 dioptri. Jawabannya C. Oke, itu soal nomor 25. Oke, sebelum kita lanjutkan ke soal nomor 26, ada sedikit informasi ya. Jadi dalam waktu dekat kita akan mengadakan pelatihan online intensif untuk persiapan KSN IPA SMP tahun 2021 ini. Nah, nanti pelatihan ini nanti akan berdurasi selama 4 hari dan total waktu belajarnya adalah 18 jam pelajaran. Nah, jadi teman-teman yang berminat untuk mengikuti kelas ini nanti linknya untuk pendaftarannya saya bisa taruh di deskripsi. Nah, nanti di dalam kelas ini kita akan mengulas atau mereview materi secara keseluruhan sesuai dengan silabus bagian fisika ya. Mulai dari pengukuran nanti sampai ke ilmu pengetahuan bumi dan antariksa. Nanti ada juga soal tryout, pretest, posttest, dan quiz, serta beberapa latihan-latihan soal yang sesuai atau yang sudah pernah dikeluarkan di KSN tahun-tahun sebelumnya. Oke, itu dia bagi teman-teman yang berminat dan ingin mempersiapkan lebih baik lagi, nanti bisa cek linknya di deskripsi. Oke, kita lanjut soal nomor 26. Spektrum cahaya tampak secara berurutan terdiri dari warna-warna cahaya merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Tadi sudah disebutkan di atas ya. Jadi Me, Jiku, Hibiniu itu spektrum cahaya tampak. Nah, secara berurutan dari merah ke ungu itu bagaimana? Oke, kita lihat dulu di sini. Saya tulis dulu merah, jingga, kuning gitu ya. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Nah, sekarang kita perhatikan propertinya. Warna merah itu adalah warna yang mempunyai panjang gelombang atau lambda itu terbesar. Kemudian warna merah karena lambdanya terbesar, frekuensinya dia paling kecil, frekuensinya terkecil. Nah, frekuensi itu berkaitan sama energi ya, jadi frekuensinya terkecil, energinya terkecil itu untuk warna merah. Warna ungu itu kebalikannya. Warna ungu itu warna yang punya lambda atau panjang gelombang terkecil, sedangkan frekuensinya dia terbesar atau energinya terbesar. Nah, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu itu punya kecepatan rambat yang sama kalau mediumnya sama ya. Jadi kita hanya bicara lambda dan frekuensi aja di sini. Sekarang kita lihat dari merah ke ungu. Berarti kalau lambdanya makin mengecil nih. Dari terbesar hingga terkecil. Lambdanya harusnya mengecil, kemudian frekuensinya dia membesar nanti. Membesar. Nanti kalau kita lihat jawabannya, frekuensinya makin tinggi, betul, panjang gelombangnya tetap. Nah, salah ya yang ini. Frekuensinya makin tinggi, betul, panjang gelombangnya makin pendek. Oke, jawabannya sudah ketemu, yaitu yang B. Yang C, frekuensinya makin rendah, salah, panjang gelombangnya makin panjang, juga salah. Frekuensinya tetap, salah, panjang gelombangnya makin pendek. Nah, ini yang benar cuma yang panjang gelombangnya aja. Oke, jadi itu nomor 26 tentang spektrum cahaya tampak ya. Lanjut nomor 27. Sebuah termometer Y menunjukkan titik beku air 50 derajat Y dan titik-titik air 200 derajat Y. Jika sebuah benda diukur dengan termometer Celcius, suhunya 50 derajat Celcius. Maka jika diukur dengan termometer Y, suhunya adalah titik-titik. Oke, kita bisa pakai perbandingan termometer Y seperti ini. Ini kita tulis Y. Titik beku airnya 50 derajat, berarti ini titik bawahnya ya. Kemudian titik atasnya 200 derajat. Kemudian kita bandingkan dengan termometer Celcius. Celcius itu titik bekunya 0, titik-titiknya 100. Kemudian kita punya suhu 50 derajat Celcius. Ini 50 derajat Celcius. Nah, kalau ini 50, maka Y-nya berapa gitu kan? Kita pakai perbandingan seperti ini ya. Y dikurang 50 per 200 dikurang 50 sama dengan ini sama 50 dikurang 0 per 100 dikurang 0 ya. Atau pakai cara lain juga boleh ya.
Misalkan 200 dikurang Y per 200 dikurang 50 juga sama aja. Tapi kita pakai yang ini. Y dikurang 50 dibagi dengan yang atas 200 dikurang 50. 200 dikurang 50 sama dengan 50 dikurang 0 berarti 50 ya. 50 dikurang 0 kan 50. 100 dikurang 0 berarti 100. Oke, kita coret di sini 50 sama 100 dapat 2. Kita kalikan silang berarti 2Y min 2 kali 50 itu 100 sama dengan 200 kurang 50, 150. Pindah ke atas ya. Berarti 2Y sama dengan 150, 100-nya pindah ke kanan jadi 250. Atau kita dapatkan nilai Y-nya sama dengan 250 bagi 2, 125 derajat Y. Nah, kita dapat jawabannya C gitu, tentang termometer. Kesebandingan dalam termometer gitu ya. Lanjut nomor 28. Jika suatu zat mempunyai kalor jenis tinggi, maka zat tersebut titik-titik. Oke, ini tentang kalor jenis atau simbolnya biasanya pakai C kecil ya. Nah, saya ambil contoh seperti ini. C untuk air itu kalau dalam Joule itu 4200 Joule per kilogram derajat Celcius ya. Atau kalau dalam kalori itu kan 1 kalori per gram derajat Celcius. Ini bisa pakai satuannya terserah ya. Tapi artinya sama. Artinya seperti ini, perhatikan. Kalau C air itu 4200 Joule per kilogram derajat Celcius, artinya untuk naik 1 derajat Celcius, massa 1 gram air itu butuh 4200 Joule ya. Ini saya tulis artinya di sini. Ya, jadi untuk menaikkan suhu air 1 kg sebesar 1 derajat Celcius membutuhkan kalor 4200 Joule. Atau kalau pakai kalori ya sama aja. Untuk menaikkan suhu air 1 gram sebesar 1 derajat Celcius membutuhkan kalor 1 kalori. Itu definisinya sama. Nah, misalkan kita punya, misalkan besi ya, C besi. Besi itu ya anggap aja 700 ya. 700 Joule per kilogram derajat Celcius. Artinya apa? Artinya untuk menaikkan suhu 1 kg besi sebesar 1 derajat Celcius butuh 700 Joule. Nah, artinya semakin besar kalor jenisnya, maka naiknya suhu dia itu semakin lama atau semakin banyak energi yang dibutuhkan. Berarti kalau benda itu punya kalor jenis yang tinggi, artinya buat manasin si benda itu, kita butuh waktu yang lama. Maka jawabannya apa? Suhunya itu akan lambat naiknya kalau dipanaskan. Jawabannya A ya, karena semakin besar kalor jenisnya, dia butuh kalor yang banyak untuk naik 1 derajat. Otomatis kita akan membutuhkan waktu yang lama gitu ya. Maka dia akan lambat naik suhunya. Itu nomor 28. Sekarang nomor 29 masih tentang kalor. 160 gram campuran es dan air pada suhu 0 derajat berada dalam bejana yang kapasitas kalornya dapat diabaikan. Kemudian dimasukkan 39,5 gram uap air yang bersuhu 100 derajat ke dalam bejana tersebut. Suhu air menjadi 79 Celcius. Jika kalor lebur es 79 kal per gram, kalor penguapan 540, maka banyaknya air mula-mula adalah titik-titik gram. Oke, kita gambar dulu. Ini soal ini berkaitan dengan asas Black ya. Asas Black itu apa? Ki lepas. Ya, ki lepas itu berarti dilakukan oleh benda yang suhunya tinggi. Sama dengan ki terima yang dilakukan oleh yang suhunya lebih rendah. Nah, kita gambarkan dulu kasusnya kayak gini. Ini misalkan mulai dari suhu 0 ya. Nah, jadi ada uap itu pada suhu 100 derajat Celcius. Berarti di sini dia. Uapnya sebanyak berapa? Massa uapnya itu tadi 39,5 uap ya. M uapnya, MU gitu 39,5 gram. Suhunya berapa dia di sini? Di sini suhunya 100 derajat Celcius. Kemudian ada campuran es dan air. Nah, karena dia campuran es dan air, maka ini perhatikan ini suhunya 0, yang di sini juga 0. Kalau 0 di kanan itu semuanya es, kalau 0 di kiri itu semuanya air. Maka kalau dia campuran es dan air ya dia adanya di antara sini ya. Kita nggak tahu di mana, yang penting di antara 0 yang kiri dan 0 yang kanan. Nah, di sini ada 160 gram. Isinya adalah campuran es sama air. Berarti ini MS plus M air ya. Nah, ternyata setelah mereka dicampur, suhu akhirnya ada di sini, yaitu 79. TC-nya sama dengan 79 derajat Celcius ya. Atau T campuran gitu ya. T campuran atau T timbangnya. Nah, sekarang kita tinggal menggunakan hukum
atau asas Black ya, yaitu Q lepas sama dengan Q serap. Q serap atau Q terima. Yang melepas siapa? Yang melepas adalah uap. Perhatikan uap itu untuk nyampe ke suhu keseimbangan dia harus ke sini dulu, ya kan? Dia harus melepaskan kalornya sampai menjadi air, habis itu dia baru turun ke sini. Jadi ada dua ya. Yang pertama dia melepaskan kalornya dulu dari uap menjadi air, maka kita pakai M uap dikalikan kalor kalor uap ya, karena dia berubah wujud, ditambah dengan melepasnya dari sini. Dari suhu 100 yang di sini sampai ke 79, berarti kita pakai M uap dikalikan C dikalikan delta T. Nah, C-nya C apa? Di sini sudah bentuknya air nih. Kan karena pada suhu 100 derajat yang sebelah kiri itu wujudnya air, sedangkan yang kanan wujudnya uap ya. Kalau di sini uap semua. Berarti C-nya kita gunakan C air. Nah, seperti itu. Kemudian yang menyerap ini. Yang menyerap adalah campuran es dan air sampai sini. Ya, dia melebur, kemudian dia naik suhunya sampai sini. Yang pertama meleburnya dulu. Ingat, campurannya es sama air. Yang melebur itu cuma es saja kan, air nggak mungkin melebur lagi. Maka yang melebur adalah bagian yang massa es saja. Jadi di sini kita tulis MS dikalikan L ditambah dengan sampai sini udah jadi air semua. Berarti sudah campuran di sini. M totalnya M total dikalikan C air dikalikan delta T. Nah, seperti ini bentuknya ya, asas Black-nya. Kita masukkan nilainya, M uapnya itu 39,5, kemudian kita kalikan dengan kalor laten uapnya atau kalor penguapannya 540. Satuannya sudah gram dan sudah kal, berarti udah boleh ya seperti ini. Ditambah M uapnya itu 39,5, dikali C air itu 1 ya kalau dalam kalori, dikali delta T-nya berapa? Jadi 100 ke 79 ya. Ini 100 ke 79 itu 21. Sama dengan MS-nya. MS itu berapa MS-nya? Kita belum tahu kan? Yang tahu adalah MS sama M air. Nah, perhatikan di sini. MS plus M air itu sama dengan 160. Berarti kalau kita mau MS, ya tinggal 160 dikurang M air kan? Berarti MS-nya adalah 160 dikurang M air dikalikan kalor lebur es. Kalor lebur es itu 79 plus, oh ini tempatnya kurang ya, pindah bawah ya. Plus MM total di sini. M totalnya sudah dalam wujud air semua karena esnya sudah melebur jadi sudah dalam wujud air semua. Yang totalnya berapa? Masanya nggak berubah, 160 dikalikan C air itu 1 dikalikan delta T-nya dari 0 ke 79 ya 79. Nah, seperti ini. Oke. Kita bisa lakukan pencoretan ya di sini, semuanya punya 39,5 dan 79. Oke, dibagi 39,5 ya. Berarti ini habis. 79 bagi 39,5 dapat 2, 79 bagi 39,5 dapat 2. Maka kita tuliskan tinggal 540. Yang ini sudah habis ya, plus ini tinggal 1 kali 21 berarti 21 sama dengan 160 kali 2 itu 320 minus M air kali 2 jadi 2 M air. Kemudian plus 160 kali 2 320. Berarti 540 ditambah 21 berarti 500 ya betul ya 561 sama dengan 320 tambah 320 640 dikurang 2 M air. Oke, kita pindah ruas berarti 2 M air sama dengan 640 dikurang 561. 640 dikurang 561 itu 79 ya. Berarti M airnya sama dengan 79 bagi 2. 79 dibagi 2 yaitu 39,5 gram. Nah, jadi massa air mula-mulanya yang ada di sini, M air yang ada di sini itu adalah 39,5 gram. Maka jawabannya C. Oke, itu nomor 29 ya. Bisa dipahami kan sampai sini? Sekarang kita lanjut nomor 30. Dua muatan titik yang sama muatannya yaitu Q berjarak 30 cm satu sama lain dalam ruang hampa udara. Besarnya gaya listrik antar keduanya adalah 2,7 Newton. Jika jarak kedua muatan kini dijadikan 10 cm, maka gaya listriknya menjadi titik-titik. Oke. Ini tentang gaya listrik ya, tentang hukum Coulomb ini.
Jadi kalau kita punya dua buah muatan ya, misalkan muatannya Q1 dan Q2, ya boleh pakai Q kecil, boleh pakai Q besar, maka kalau muatan itu terpisah sejauh R, jaraknya R, maka gayanya adalah K dikalikan Q1 dikalikan Q2 per R kuadrat ya. Kalau muatannya sejenis dia tolak-menolak, kalau muatannya berbeda jenis dia tarik-menarik. Nah, pada kasus ini kita lihat nih, ini hampir sama dengan yang intensitas soal sebelumnya. Muatannya tetap ya, muatannya sama, Q yang berbeda cuma jaraknya aja. Maka kita bisa lihat di sini F itu sebanding dengan 1/R kuadrat. Ya, karena Q-nya tetap, K-nya juga tetap konstanta. Maka kalau ada soal seperti ini, kita cukup pakai perbandingan ya. F1 banding F2 seperti intensitas tadi sama dengan 1/R1 kuadrat dibanding 1/R2 kuadrat. Atau kita balik ya, jadi R2 kuadrat per R1 kuadrat. F1-nya berapa? 2,7 tuh F1-nya. Dibagi F2-nya kita cari sama dengan R2-nya sekarang menjadi 10 cm. Berarti 10 cm kuadrat. 10 kali 10 dibagi R1-nya yang mula-mula nih, 30 cm. Dikuadratkan jadi 30 kali 30. Coret nolnya ya. Berarti tinggal 2,7 dibagi F2 sama dengan 1/9 ya. 3 kali 3, 9. Berarti kali silang F2 sama dengan 9 dikali 2,7. Berarti 24,3. 24,3 Newton. Nah, kita dapat nilai gayanya sekarang adalah 24,3 Newton. Jawabannya yang A. Oke, itu dia pembahasan soal di prediksi ketiga ini. Part yang ketiga ini semoga ada manfaatnya ya. Kalau kalian menyukai video ini silahkan like, dan kalau dirasa video ini bermanfaat silahkan share ke teman-teman yang lain. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi di part-part selanjutnya untuk persiapan menghadapi KSN IPA tahun 2021. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat videonya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.